Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya Niluh Puspa. Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Namun koalisi masyarakat sipil menilai masih ada pasal-pasal yang anti demokrasi di KUHP yang baru ini. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting sudah diputuskan di sana, nggak penting. Baik, kalau begitu. Sebentar, kasih saya waktu dulu. Catatan sudah kita terima, karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil rakyat. Catatannya sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. 3 menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Subsi jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Debat panas antara anggota DPR dari fraksi PKS, Iksan Kolbalubis, dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, terjadi sesaat sebelum rapat paripurna DPR mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Tidak lama kemudian, Iksan berdiri dari mejanya dan berjalan ke belakang menuju pintu keluar ruang rapat paripurna DPR. DPR pun akhirnya menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab yang kedua, dengarin dulu. Dapat disetujui untuk kamu jangan jadi diktator ya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan pengesahan ini menjadi momen bersejarah karena selama 104 tahun Indonesia menggunakan KUHP buatan Belanda. Yasona menegaskan dengan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang ini, pemerintah tidak bermaksud membungkam kritik masyarakat. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Sementara Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto mengakui RKUHP yang disahkan masih jauh dari sempurna. Bambang menjelaskan jika masyarakat masih kurang setuju dengan RKUHP, mereka dipersilahkan menempuh jalur hukum. Kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Di depan gedung DPR, massa dari Koalisi Masyarakat Sipil berunjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Mereka membawa peralatan camping untuk berkemah. Pengacara publik LBH Jakarta, Citra Referendum, mengatakan masih banyak pasal yang dinilai anti-demokrasi. Salah satunya pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden, Wakil Presiden. Penyerangan harkat martabat Presiden, Wakil Presiden ini, dia kan sangat subjektif. Alias yang memiliki apakah dia merasa dihina atau tidak hanya Presiden, Wakil Presiden, pemerintah. Padahal seharusnya kursi Presiden, Wakil Presiden itu dianggap sebagai jabatan, bukan sebagai individu. Sejumlah LSM mengungkap ada pasal-pasal yang dianggap bermasalah di RKUHP. Misalnya pasal 218, 219, dan 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden, Wakil Presiden. Kemudian pasal 240 dan 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 256 tentang larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan, hingga pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong. KUHP yang baru akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Tim Liputan Kompas TV.
DPR sudah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang, namun kalangan LSM menilai bahwa masih ada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk membungkam masyarakat. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa KUHP yang baru ini tidak digunakan untuk mengekang kebebasan sipil? Kita tanyakan hal ini, sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hyarie. Selamat petang Pak Edi. Selamat petang Mbak Nilu. Sehat selalu. Dan juga ada pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Nilu, sama-sama. Baik, saya ingin ke Bu Bivitri dulu nih. Soal ada banyak ya yang disebutkan bahwa pasal di KUHP ini dianggap bermasalah. Tapi kalau menurut Anda, yang harus paling diperhatikan yang mana? Pilihannya banyak nih, ada 18 pasal yang menurut kami masih harusnya disetrika dulu, diluruskan dulu, dirapikan dulu. Tapi kalau barangkali memilih urutannya, saya kira yang paling penting itu living law misalnya ya, ada satu pasal yang mengatakan bahwa hukum-hukum yang dianggap masih hidup di masyarakat itu bisa diterapkan sebagai bagian dari KUHP ini. Kemudian juga tadi pasal yang sudah disebutkan oleh kawan dari LBH Jakarta soal penghinaan atau penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dan lembaga-lembaga negara. Paling tidak dua itu, tapi sebenarnya banyak sekali karena kita juga bicara soal penodaan agama, kemudian kita berbicara soal yang paling penting juga sih ada Mbak Niluh, ini soal penyebarluasan ideologi Marxisme-Leninisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kenapa saya anggap ini semua penting? Karena interpretasinya bisa begitu luas, sehingga nanti bisa timbul ketidakpastian hukum, itu satu, dan kemudian juga ada peluang-peluang penerapannya nanti hanya akan sangat tergantung pada penegak hukum dan penguasa. Karena nanti pada akhirnya ketika KUHP ini nanti akan diterapkan, pastinya akan harus ada penafsiran dari penegak hukum. Dan sekarang kita semua tahu penegakan hukum juga sangat-sangat berkelindan ya dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Dan kita harus ingat KUHP ini tidak hanya soal pemerintahan yang sekarang, tapi sebenarnya kan selama-lamanya. Artinya kita sangat bergantung pada iklim kekuasaan yang sedang berlangsung. Nah, 3 hal itu paling tidak yang bisa kita lihat dari 18 yang sebenarnya masih kita bisa bedah. Jadi karena sangat subjektif, jadi potensi akan membahayakan masyarakat besar, begitu, Mbak ya? Iya. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, jadi memang ada beberapa hal-hal teknis yang terkait dengan misalnya pasal mengenai penghinaan presiden tadi kan sebenarnya delik aduan ya, yang artinya tidak bisa semua orang, sembarangan orang melapor kemudian ditindaklanjuti. Nah, tapi kita harus juga melihat kita harus punya helikopter view gitu. Kita harus punya pandangan mana yang seharusnya masuk ke dalam KUHP, mana yang tidak, dan dampak apa yang bisa ditimbulkan dari aturan main yang seperti itu. Ada stigmatisasi yang mungkin dilakukan karena ada kerangka bahwa penghinaan seperti itu ataupun bentuk-bentuk lainnya tadi ya, demonstrasi tanpa pemberitahuan dan lainnya, itu dianggap sebagai melanggar hukum, sehingga sangat mungkin terjadi implikasi-implikasi lanjutan di luar penegakan hukum formal. Nah, ini yang kita tidak inginkan dari sebuah KUHP yang seperti ini pendekatannya. Baik, saya ke Pak Edi, Pak Wamen, bagaimana menjawab keresahan yang disampaikan oleh Bu Bivitri tadi, yang mungkin juga itu adalah keresahan dari banyak masyarakat? Ya, makasih Mbak Nilu, Mbak Bibip. Saya kira ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait hukum yang hidup dalam masyarakat ini memang perdebatan panjang. Seolah-olah hukum yang hidup dalam masyarakat ini yang ada dalam pasal 2, seolah-olah dia bertentangan dengan pasal 1, padahal sebetulnya tidak demikian. Bahwa kita harus tahu persis sebenarnya keberadaan pasal 2 itu tidak terlepas dari perkembangan asas legalitas. Yang tadinya dari nulla puna sine lege menjadi nulla puna sine iure. Ketika kita berbicara mengenai nulla puna sine iure, bahwa tidak ada pidana tanpa hukum, ini dalam pengertian yang luas. Supaya tidak terlalu luas diinterpretasikan, maka harus dipahami ada beberapa. Yang pertama, bahwa yang sama sekali tidak diatur dalam KUHP, tetapi ada dalam hukum yang hidup dalam masyarakat,
bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hanya pada persoalan tindak pidana yang ringan. Yang ketiga, pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu dibatasi oleh 4 pagar. Pagar yang pertama adalah Pancasila, pagar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, pagar yang ketiga adalah hak asasi manusia, dan pagar yang keempat itu adalah prinsip-prinsip umum yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia. Kemudian masih dijelaskan dalam penjelasan bahwa pedoman untuk peraturan daerah yang akan menghidupkan bukan menghidupkan tetapi kemudian akan memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat itu diatur dalam peraturan pemerintah. Ini untuk mencegah jangan sampai kemudian dengan adanya pasal 2 ini lalu berlomba-lomba membuat perda yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pasal-pasal yang dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi. Ini tadinya ada 4 pasal. Jadi ada pasal menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden, ada pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah, ada pasal mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum, ada juga pasal yang penghinaan terhadap jabatan. Ini di-cut 2. Jadi yang kita drop adalah pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum di drop, kemudian pasal yang menghina jabatan juga kami drop. Supaya ada standar yang sama antara pasal yang menyerang harkat martabat presiden dan juga pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, maka kita membatasi itu dengan penjelasan. Penjelasannya sama persis ya, bahwa yang pertama bahwa menyerang harkat dan martabat presiden di sini adalah menghina. Menghina di dalam hukum pidana itu hanya ada 2. Yang satu adalah menista dan yang satu adalah memfitnah. Kemudian dijelaskan di dalam penjelasan kedua pasal tersebut, pasal 18 sampai 22, kemudian pasal 240 sampai 240, saya tidak salah. Intinya di situ kita mengatakan bahwa tidak dapat dipidana apabila ini dalam rangka kepentingan umum atau untuk membela diri. Kepentingan umum itu dijelaskan lagi bahwa tidak termasuk yang dapat dipidana adalah kritik yang diberikan kepada kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam unjuk rasa. Jadi itu kita artinya memang unjuk rasa dibolehkan dan mengkritik itu boleh. Bahkan ini kita ambil kalimat di dalam Undang-Undang Pers dalam pasal 6. Di dalam Undang-Undang Pers itu dikatakan bahwa kritik di dalam negara demokrasi itu sangat dibutuhkan sebagai wujud sebagai wujud kontroversial terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kita masuk ke dalam penjelasan untuk menghadapi jangan sampai terjadi multitafsir. Saya kira catatan menarik tadi disampaikan oleh Mbak Bibip, dan ini juga tadi merupakan satu catatan dari fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Pak Santoso, bahwa yang amat sangat dipentingkan itu adalah bagaimana implementasinya. Dan saya kira waktu 3 tahun ini cukup untuk kita betul-betul melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum supaya memiliki standar, frekuensi, dan parameter yang sama untuk menerapkan pasal tersebut, dan itu bisa terlihat jelas apa maksud pembentuk undang-undang dalam Memori Van to Lifting. Jadi kritik diperbolehkan, demonstrasi juga diperbolehkan. Bagaimana itu kan dianggap sangat tipis batasannya antara mungkin ini mengkritik tapi dipersepsikan sebagai menghina misalnya. Bagaimana itu mengamankan, menjamin itu? Mbak Nilu, menghina, kan saya bilang menghina itu hanya ada 2 dalam hukum pidana. Satu adalah memfitnah. Saya kira memfitnah itu kan ajaran agama apapun di muka bumi ini melarang memfitnah. Yang kedua yang dimaksudkan dengan menista itu adalah menyamakan seseorang dengan, mohon maaf, kebun binatang dan lain sebagainya. Kemudian itu dijelaskan juga tadi sudah disinggung oleh Mbak Bibip juga, ini betul-betul adalah delik aduan. Delik aduan itu hanya bisa hanya bisa diproses apabila aduan dari presiden atau wakil presiden dan pimpinan lembaga negara. Jadi itu yang dianggap sebagai oleh pemerintah tetap ada kebebasan kepada masyarakat begitu ya. Bu Fitri, gimana ketika jaminan itu disebutkan tadi? Ya, saya kira kita berbicara implementasi itu akan sangat jauh berbeda ya. Saya mau kasih contoh misalnya. Soal living law tadi, kenyataannya adalah misalnya ada riset yang sudah dikeluarkan oleh Komnas Perempuan
bahwa lebih dari 400 peraturan daerah itu sangat diskriminatif terhadap perempuan. Nah, kalau kita kontraskan, pertanyaannya adalah apakah sebenarnya pemerintah pusat sekarang ini nih, sebelum RKUHP ini sudah disetujui tadi siang, itu apakah pemerintah pusat bisa sebenarnya melakukan kontrol? Sebelum 2017 sebenarnya bisa, tapi toh perda seperti itu terus keluar. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah kita bisa punya angan-angan bahwa begitu sederhananya penerapan dari RKUHP ini nanti akan dilakukan, terutama karena perumusnya adalah memang para ahli. Tapi kenyataannya pelaksananya nanti bukan para ahli yang sekarang merumuskan. Nah, pelaksanaannya, implementasinya Pak Wamen gimana? Singkat saja. Ya, benar. Tadi saya kira ini menjadi catatan penting ya. Bahwa yang pertama saya ingin mengatakan betul sebelum 2017 perda itu bisa dikontrol. Tetapi ini yang kemudian diminta oleh fraksi-fraksi di DPR bahwa agar supaya tidak ada perda yang serampangan, maka pedoman pembuatan perda terkait hukum yang hidup dalam masyarakat ini diatur dalam peraturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini menjadi catatan kita bersama. Saya kira baik disampaikan oleh Mbak Bibi bahwa implementasinya ini yang harus kita kawal. Bagaimana cara mengawal? Kita harus memastikan bahwa aparat penegak hukum ke depan ketika bertindak itu memiliki parameter yang sama. Dan ini yang ingin saya jelaskan juga bahwa jangan lupa bahwa di dalam tim RUU KUHP itu sendiri ada teman-teman jaksa dan ada teman-teman polisi yang sebetulnya setiap kalimat yang kita formulasikan di dalam RUU KUHP itu kita sudah melakukan simulasi. Jadi artinya ini mengapa kita menghadirkan teman-teman polisi dan teman-teman jaksa, karena mereka yang kemudian akan implementasi di lapangan. Jadi memang kerja berat dari pemerintah adalah bagaimana melakukan sosialisasi agar tidak ada penafsiran ganda. Baik. Kapan sih RKUHP ini akan diterapkan, Pak Wamen? Singkat. Kalau menurut aturan peralihan 3 tahun lagi, jadi 2025. Jadi kita mesti punya masa transisi 3 tahun. Baik. Dan tentunya kita harap nanti ini bisa diimplementasikan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat nanti tidak dipersepsikan menghina ataupun mengacaukan atau apa dikatakan ya, mengancam di Indonesia. Mudah-mudahan nanti seperti itu ya. Pak Wamenkumham, Pak Edi, terima kasih, dan juga Mbak Bivitri, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.